Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Waryono Abdul Ghafur, Bapak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Gus Jain yang alhamdulillah kita hadir tadi. Yang saya hormati juga Mbak Wahyu yang hari ini mau sahur kayaknya ini ya. Dan mohon maaf nih belum tidur kayaknya ini ya, malah begadang sampai subuh. Masih jam 4 di sini, Pak. Wow, masih jam 4. Ya, masih jam subuhnya jam 5.33. Oke, matur suwun Mbak Wahyu Ilahi. Begadang beneran ini Mbak Wahyu. Kemudian yang saya hormati Ketua Puspa Pak Said. Kemudian yang saya hormati juga Sesepuh JDF Bapak Kiai Haji Suisianto. Teman-teman pengurus Puspa yang saya hormati, yang saya banggakan, serta para kiai, para ibu nyai, dan para gus yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Dan luar biasa juga, ternyata bapak saya, istri saya pun hadir pada pagi hari ini. Masya Allah. Iya, ini istri saya dari Lasem. Kemudian bapak saya juga dari Lasem juga ini hadir. Alhamdulillah. Insya Allah besok saya juga mau jemput istri juga sekalian silaturahmi ke Gus Jain juga. Salam buat istri dari Nyonya juga. Siap Pak Dir, siap. Oke, kemudian yang saya hormati juga ada Gus Izul yang sudah banyak membantu juga jauh-jauh dari Kanada juga. Teman-teman juga yang dari luar negeri juga yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu Pak Hairul materinya. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang saya ingin sampaikan adalah sekedar melengkapi dari beberapa pengalaman saya di dunia riset yang insya Allah berkat doanya dari Pak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, insya Allah disertasi saya pun tentang pesantren. Mohon doanya Pak. Amin, amin. Ditunggu. Judulnya saya masih dirahasiakan. Baik. Terima kasih. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah merespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Kemudian yang sangat menggelitik adalah luar biasa dari teman-teman panitia terkait dengan virtualisasi. Apakah memang pesantren ini akan diarahkan kepada dunia yang cyber di situ atau seperti apa? Maka data yang saya dapatkan dari Kementerian Agama, nah mudah-mudahan statistik pesantrennya jumlahnya 27.722, jumlah santri 4.173.494. Itu yang ada di websitenya Pak Waryono. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Mbak Wahyu tadi, ya media hari ini 2020 hari ini mengatakan jumlah pesantren itu kurang lebih 30 ribuan. Berarti ada yang harus diberikan perbaikan adalah terkait dengan data statistik pesantren. Nah, berarti masukannya secara pribadi dan kelembagaan buat Pak Direktur adalah update data statistik pesantren beserta santrinya, gitu. Karena
Saya cek kemarin tanggal 19 itu masih tetap 27. Tetapi informasi yang beredar di dunia Google itu sudah berubah data tersebut. Nah, apakah ini belum masuk atau seperti apa? Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah bahwa berangkat dari perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka pada kesempatan pagi hari ini, materi yang saya akan sampaikan, sharing kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan transformasi manajerial pondok pesantren. Kemudian yang selanjutnya, kenapa ada perkataan dari Abdul Halim dan Abdullah Rafiq Mas'ud bahwa peningkatan di bidang manajerial di pesantren justru akan mampu membawa diri dan memiliki wawasan global terhadap pesantren. Berarti hasil dari risetnya Abdul Halim beserta kawan-kawannya ini memberikan pengaruh bahwa barang siapa barangnya siapa yang mau mengelola pondok pesantren dengan baik tentunya akan berpengaruh juga kepada jati diri dan pesantren tersebut akan memiliki wawasan global. Oke. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Ini belum ke materi Bapak Ibu ya, para kiai, para ibu nyai, belum ke materi. Kemudian pesantren hari ini banyak mengalami beberapa kelemahan. Salah satunya yang disampaikan oleh Gus Jaim tadi bahwa teman-teman khususnya di Nahdlatul Ulama, di Jamiah Nahdlatul Ulama, santri-santri para kiai itu memiliki materi yang kuat, tetapi hari ini dihadapkan kepada lemahnya terhadap penguasaan teknik informatika, sistem informasi. Maka saya sangat sepakat apa yang dikatakan oleh Gus Jain tadi, sinergitas antara santri dan akademisi menjadi sebuah keniscayaan. Maka ini kan sebuah peluang yang harus kita ambil khususnya oleh Puspa, di mana untuk siap memberikan kontribusi untuk bangsa dan dunia. Kemudian yang saya garis bawahi juga, kenapa pesantren hari ini sebagian pesantren, mohon maaf, sebagian pesantren masih susah untuk diajak untuk bertransformasi. Mungkin salah satunya adalah masih kuatnya doktrin dari kepemimpinan seorang kiai tersebut. Ada salah satu kawan saya, dia seorang cyber, dia mengatakan sama saya seperti ini, Mas Aris, kalau mau memang pesantren mengajarkan santri-santrinya terkait dengan cyber, ya langsung saja, santrinya itu ya bawa HP ya sudah, ngaji pakai HP atau pakai laptop, semuanya diajarkan. Bahkan pernah di Pondok Pesantren Al-Qadir di tempatnya Mbah Masrur juga diadakan pelatihan tentang cyber juga. Tetapi ya ujung-ujungnya kan tidak ada sustainabilitasnya itu yang dikatakan oleh Mbak Wahyu tadi. Itu adalah keberlanjutan itu yang tidak ada di situ. Nah, pertanyaannya adalah kenapa keberlanjutan? Apakah memang benar-benar human resources-nya yang tidak ada atau hanya sebatas gugur kewajiban aja terkait penyelesaian program kerja. Untuk slide yang selanjutnya, next. Nah ini. Nah, maka tantangan pesantren di Indonesia, tantangan di pesantren di Indonesia itu perkembangan teknologi itu. Yang kedua, arus globalisasi, problem makro nasional, mutu dan kualitas SDM, kurikulumnya, manajemennya, dan infrastrukturnya.
Nah, kemudian yang ketiga, maka apa yang menjadi peluangnya? Maka saya sepakat, tapi bagi Bapak Ibu, para kiai, para pengasuh, apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terkait dengan pesantren, apakah ini merupakan peluang bagi pondok pesantren atau justru menjadi sebuah momok atau menjadi sebuah penghalang bagi pengembangan pesantren? Nah, mungkin para kiai, para ibu nyai, para gus ini bisa apa ya? Bisa menjawab dengan hati kita bersama di sini. Yang jelas, kalau saya melihatnya, niatan dari pemerintah baik membuat regulasi Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Tetapi ada problem juga Pak Waryono, biasanya di lapangan itu dalam tanda petik dikhawatirkan juga pemerintah ini nanti malah ngatur pesantren. Nah, itu tadi yang menjadi problem, makanya yang kata saya tadi, wah iki Pak Direktur mau ngatur saya Pak Yai. Nah, itu. Maka yang diperlukan mungkin dari pemerintah adalah pendekatan sosialisasi terkait regulasi undang-undang tersebut. Bahkan terkait dengan turunan tadi, pendirian pesantren. Syaratnya minimal 50 santri dan itu pun harus mukim. Mohon maaf Pak Direktur, kami di lapangan ya menemukan di lapangan itu yang kasus yang dikatakan oleh Gus Zaim tadi. Ketika ada yang survei, siapa yang surveinya? Kalau yang surveinya ya orang untuk mencari emis ya, untuk cari emis ya udah gimana udah ya ada 50 bahkan lebih. Tetapi ketika mau diberi bantuan oleh Pak Direktur, maka si santrinya itu nggak ada. Caranya gimana? Ngambil aja anak-anak kampung, dikasih baju koko, nah dikasih baju koko, kasih sarung, udah pada datang. Wah ini ada Pak Direktur datang. Wah ini jumlahnya ada 100 lebih Pak Direktur. Pak Direkturnya percaya saja. Oh iya. Nah ini banyak Pak Direktur di lapangan kasus-kasus seperti ini. Maka sebenarnya yang harus kita benahi adalah bagaimana semua komponen itu memiliki nilai-nilai yang ya kepercayaan itu tadi. Jadi harus jujur ya, harus jujur kacang hijau. Kemudian saya juga sepakat, saya usul juga sama Pak Direktur, mumpung ada Pak Direktur di sini, pondok pesantren yang besar itu, ya, kalau saran saya ya jangan dikasih lah, udah besar. Lebih baik mengembangkan pondok-pondok pesantren yang mau maju, tentunya yang mau maju, yang mau mengikuti regulasi dari pemerintah. Dapat bantuan mau maju semua. Nah, dapat bantuan mau maju semua. Itulah problemnya, Pak. Akhirnya nanti dikasih baju masing-masing. Ternyata UUD semuanya ya. Ujung-ujungnya duit semua gitu. Ini menjadi problem juga Pak Direktur di lapangan. 2017 saya dapat penelitian bantuan untuk mendata pondok pesantren di Jawa Tengah. Sampai ke tempatnya Pak Zain Musrifin, nyampe ke Purbalingga. Ketika saya datang ke sana untuk meneliti, untuk nyari data, senang banget. Mas tolong ya, nanti saya diusulkan biar dapat bantuan ini. Kami butuh ini santri. Kami tidak tahu apakah secara manajerial pengelolaannya seperti apa. Nah maka beberapa hasil riset yang dikumpulkan, contoh Pak Suradi dari Bengkulu. Dampak dari transformasi sistem pendidikan terhadap penanaman panca jiwa pesantren pada santri. Ya, outputnya apa? Peningkatan tujuan institusional pondok pesantren dalam rangka pendidikan nasional. Peningkatan kurikulum,
menggalakkan pendidikan life skill. Pesantren harus selalu terbuka terhadap perkembangan dan temuan-temuan ilmiah. Ya, karena basisnya ini adalah basisnya pilot project, maka ya hasil-hasilnya ya seperti ini, Pak Direktur. Baik-baik semua. Model Ali Ashar dari Gresik, transformasi pendidikan pesantren di Bawean. Outputnya ternyata semuanya mengalami transformasi. Nah, hari ini yang harus kita dampingi adalah bagi saya bagaimana Puspa ini bergerak bersama untuk mendampingi dan mengadvokasi pondok-pondok pesantren yang hari ini banyak loh Pak Direktur, pesantrennya ada secara fisiknya, tetapi tidak memiliki visi, misi, tujuan, kurikulum, metode pengajaran. Ya yang penting jalan saja. Tapi ketika mau dapat bantuan, ya akhirnya kan berbondong-bondong. Naik Muhammad Arif Faizin sama. Jadi banyak pesantren ya risetnya beliau ya bahwasanya bertransformasi ke pemimpinan kiai. Jadi menurut hasil risetnya Mas Arif Faizin ini, ternyata si kiai itu bukan menjadi sentral lagi, tetapi santri itu bisa membaur dengan para santri. Yang kedua hasil riset beliau adalah transformasi di metode pembelajaran pesantren. Next, Mas Khairul. Kemudian, Mas Suradi Bengkulu juga sama, Husnul Khotimah juga ya baik-baik. Termasuk hasil riset saya di Yogyakarta terhadap pesantren Sunan Pandanaran. Gitu kan. Jadi ketika ditanya sama pengasuh, sama pengelola, sama pengurus, ya intinya ketika ingin bertransformasi, tantangan yang terbesar adalah bagaimana merubah mindset, merubah untuk bertransformasi. Yang hari ini ya Sunan Pandanaran, Pondok Sunan Pandanaran mulai dari tingkat PAUD bahkan TK ya sampai guruan tinggi sekarang Ma'had juga sudah berlaku. Itu berangkat dari mana Bapak Ibu? Berangkat dari mindset, cara berpikir. Jadi pengen maju, perubahan itu yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya Pak Khairul. Nah, maka transformasi manajerial seperti apa? Saya menggunakan metodenya adalah metode OSIM. Yang pertama, Organization Development. Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Direktur. Pondok pesantren hari ini banyak yang tidak memiliki visi misi, bahkan legal formal lembaga, tetapi ingin mendapatkan BOP, ingin mendapatkan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, mungkin dengan hadirnya Puspa ini, kita mencoba mengadvokasi di situ. Jadi lembaga-lembaga seperti apa yang ingin mendirikan pesantren atau meningkatkan kualitas pendidikannya. Kemudian yang dikatakan oleh Pak Direktur tadi, program unggulan, pengembangan organisasinya apa? Hari ini saya cek di data Kementerian Agama, ya memang setiap pesantren memiliki program-program unggulannya. Ada yang fokusnya ke pertanian, ada yang fokusnya ke perikanan, ke lautan, kemudian ada yang ke tahfidz, gitu kan. Semuanya memiliki keunggulannya masing-masing. Tetapi ketika di pelaksanaan, nah ini banyak yang menjadi problem juga. Salah satu problemnya adalah program unggulan, legal formal, visi misi, ketika dilaksanakan ternyata tidak sesuai dengan visi misinya, tidak sesuai dengan nilai pesantren tersebut. Ya asal jalan saja. Dan ketika mau diawasi, yaitu tadi kucing-kucingan, dan ketika mau dievaluasi, pada nggak mau juga. Nah ini problem yang sering saya temukan di lapangan Pak Direktur. Yang kedua, metode dari OSIM itu adalah next. Nah,
model sistem pembelajaran. Nah, maka kalau saya kembalikan Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, kalau dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, apakah pesantren online itu dikatakan pesantren? Tidak. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Pasal 5 bagian umum, unsur-unsur pesantren itu ada 5. Ada kiai, ada santri yang mukim, ada asrama, ada masjid, ada kajian kitab kuning atau dirosah Islamiyah. Maka online pesantren, virtual pesantren itu adalah bagian dari branding untuk peningkatan model sistem pembelajaran di pesantren. Bagus enggak? Bagus. Bahkan Kiai Said Akil menganjurkan, silahkan setiap santri yang sudah khatam kitab apa, sekecil apapun kitabnya, silahkan ngaji online. Tapi itu bukan pesantren. Kalau dikembalikan ke pasal 5 bagian umum unsur-unsur pesantren itu ada 5 poin. Nah, oleh karena itu, maka virtual pesantren, online pesantren itu adalah bagian dari model sistem pembelajaran. Kenapa? Karena pesantren itu lebih dekat dengan sorogan, mendongan. Karena keberkahan dengan kedekatan dengan kiai, antara santri dengan kiai, maka keberkahan itu yang senantiasa kita cari. Yang terakhir, next, dari konsepnya OSIM itu adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini menarik Bapak Ibu sekalian. Infrastruktur, semua pesantren yang besar ataupun yang kecil, yang besar pengen lebih besar lagi, yang kecil pengen besar seperti yang besar, tetapi caranya bagaimana? Maka caranya simpel aja kalau bagi sudut pandangnya Pak Waryono, ya ikutin saja administrasi tadi. Nah, betul. Itu akan dipermudah di situ. Karena saya hari ini juga mendampingi salah satu pondok pesantren di Ngawi, Pak Waryono. Pondok pesantren di Ngawi yang baru mau belajar. Konfliknya pun sudah mulai. Belum aja tumbuh, sudah konflik tumbuh kayak gitu. Ya bagi saya wajar, itu bagian dari keragaman. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Cirebon, tuh tetangganya Pak Direktur di Pondok Pesantren Sanandia, di situ sudah ada bioskop mini. Wah, luar biasa itu bertransformasinya. Ada labnya, ada komplit banget ketika saya silaturahmi ke Cirebon. Wah, luar biasa itu tampilan-tampilan. Ya, transformasi beliau itu yang dilakukan oleh kiai. Ya tentunya apa yang dilakukan ya karena mindsetnya itu, pemimpinnya itu kiainya harus maju ke sana ke depan. Bukan hanya ngurus Indonesia saja, tetapi bagaimana pesantren bisa mendunia, itu yang diharapkan. Dan itu adalah cita-cita kita bersama. Next, yang terakhir, ini Bapak Ibu, pesantren berwajah etnik. Kalau Bapak Ibu datang ke Cirebon, silahkan, itu luar biasa di situ. Kemudian berbeda dengan yang atas ya, tuh. Jadi bangunannya situ. Nah sekarang dari segi infrastruktur pun pondok pesantren itu sekarang beragam. Kalau Jamaah Sari Doifir itu membagi, ada pondok pesantren Salafi, ada moderat, ada kombinasi. Wah sekarang banyak lagi muncul lagi itu. Itu adalah merupakan sebuah transformasi di dunia pondok pesantren. Dan terakhir, slide yang terakhir adalah transformasi yang harus kita lakukan di pondok pesantren, bagaimana kita memiliki mitra. Nah, respon silahkan Bapak Ibu, termasuk saya pun juga santri saya sampai hari ini, mungkin sampai meninggal nanti saya menjadi santri juga. Saya pun sekarang di Jogja menjadi santri di pondok pesantren Al Qadir Yogyakarta.
Jadi Bapak Ibu silakan peluang tadi untuk bermitra. Saatnya pondok pesantren bermitra dengan dunia industri. Apa daya balai latihan kerja tuh Bapak Ibu lihat di pondok pesantren kan banyak tuh. Nah, hari ini bagaimana dimanfaatkan enggak itu Pak Waryono? Nah, kalau hari ini belum dimanfaatkan balai latihan kerja yang ada di pesantren, saatnya Puspa juga menggandeng dengan siapa? Ya dengan Kementerian Tenaga Kerja. Digandeng tuh. Santri digandeng kayak gitu. Dengan Kementerian Kesehatan Koperasi. Kan sayang berjejer-jejer. Padahal targetnya berapa dari Presiden? 3.000 BLK. Nah, itu yang harus kita respon juga. Baru 1.125 pesantren. Betul, baru 1.025 ya. Targetnya dari 3.000. Nah, mungkin nanti Pak Direktur kita di Puspa bisa berkolaborasi untuk mengembangkan infrastruktur yang sudah ada itu. Yang kedua, pesantren saatnya bermitra dengan mendatangkan tokoh ke pesantren biar nanti santri itu wah. Yang ketiga, saya sepakat dengan Mbak Wahyu tadi, ada kerjasama dengan para alumni. Kenapa? Karena kalau Mbak Wahyu tadi mengatakan masyarakat kita ini kan masyarakat yang komunal. Nah, banyak setiap Anda termasuk saya itu punya alumninya. Saya alumni dari Sukamana, perguruan Kiai Zainal Mustafa Sukamana, ya punya alumninya juga. Pak Waryono juga ya punya alumninya juga. Nah itu yang harus dirangkul. Saatnya pesantren merangkul para alumni. Bahkan sebagai laporan Pak Waryono, riset saya di 2019 di Jawa Timur, tidak perlu saya sebutkan nama kotanya, itu ada pondok pesantren Pak Waryono. Dulu itu santrinya ada, perempuannya ada 300 lebih, yang laki-lakinya ada 200 lebih. Sekarang Pak, cuman ada bangunannya saja, isinya tidak ada. Oh, diambil alih Puspa. Ya, itu akan kami kelola dan akan kami advokasi karena luar biasa. Akhirnya langkah awal apa yang harus dilakukan ketika ada hall mbahnya yang sudah meninggal, undang alumni. Ternyata alumninya orang-orang sukses Pak. Tinggal siapa? Masalahnya siapa Pak? Masalahnya penerusnya Pak yang nggak mau, malah tertarik dengan kepala desa, bisnis. Nah, inilah problem. Jadi dekan ya. Nah, jadi dekan di situ, jadi direktur gitu ya. Itu menjadi problem. Jadi kaderisasi mungkin di pesantren harus ada. Yang terakhir, studi kelembagaan baik nasional maupun internasional. Saatnya pondok pesantren saling menyapa antar pesantren, antar kiai. Kenapa? Itu tradisi kiai zaman dulu. Silaturahmi ke pesantren. Mosok zamannya maju, tetapi tradisinya kok malah luntur di situ. Nah, ini maka saatnya termasuk saya pun hari ini ya silaturahmi terus. Silaturahmi, insya Allah besok ya ke Gus Zaim juga sambil pulang ke Lasem. Rumahnya dekat, nggak pernah main kan malu juga. Oke, saya kira itu Pak Waryono dan Bapak Ibu para hadirin semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya ingin sekali banyak masukan bagi Bapak Ibu, khususnya untuk perkembangan Puspa ke depannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kang Aris ini karena di Sunda.